Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah limpahan rahmat dan kesehatannya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video matkul evaluasi pembelajaran kali ini dengan tepat waktu. Tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Asyani Abu selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan juga untuk teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video kami ini. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu aspek-aspek hasil belajar. Untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri yang akan membawakan ranah kognitif, kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Rasna Melati yang akan membawakan ranah afektif, dan terakhir yaitu ranah psikomotor yang akan dibawakan oleh pemateri ketiga yaitu saudari Mulyana. Langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Menurut Bloom bahwa aspek-aspek hasil belajar ini terbagi atas 3 ranah. Yang pertama itu ranah kognitif, kedua ranah afektif, dan ketiga itu ranah psikomotor. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu ranah kognitif. Jadi, ranah kognitif berdasarkan taksonomi Bloom bahwa berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri atas 6 aspek. Nah, aspek yang pertama itu adalah pengetahuan atau knowledge, merupakan tipe hasil belajar tingkat kognitif yang paling rendah, tetapi hasil belajar ini menjadi persyarat bagi tipe hasil belajar berikutnya. Kemudian aspek yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension, adalah tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari pengetahuan. Nah, dalam hal ini untuk dapat memahami perlu terlebih dahulu mengetahui dan mengenal. Kemudian untuk aspek ketiga yaitu aplikasi atau application, adalah menerapkan abstraksi yang berupa ide, teori atau petunjuk teknis ke dalam situasi baru yang disebut situasi konkret atau situasi khusus. Kemudian untuk aspek yang keempat yaitu analisis atau analysis, adalah usaha memilah sesuatu menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga susunannya menjadi jelas. Kemudian untuk aspek yang kelima yaitu sintesis. Sintesis ini adalah penyatuan beberapa unsur atau bagian ke dalam bentuk yang menyeluruh. Dan untuk aspek yang terakhir yaitu evaluasi atau yang disebut evaluation. Evaluasi ini adalah suatu pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan, atau metode yang berdasarkan standar tertentu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rasna Melati mengenai ranah afektif. Dengan ini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai afektif. Nah, menurut Sujana tahun 2010 bahwa afektif berhubungan dengan sikap dan nilai, di mana tipe hasil belajar afektif tampak dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar dan hubungan sosial. Adapun beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil belajar dapat tergolongkan 5 penggolongan adapun yang pertama ada penerimaan atau receiving atau attending. Nah, di mana kepekaan dalam penerimaan rangsangan dari luar dapat berubah masalah, situasi, gejala, juga dapat termasuk kesadaran dan keinginan untuk menerima rangsangan tersebut. Yang kedua ada jawaban atau responding, yaitu reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap rangsangan yang datang dari luar. Hal ini meliputi ketepatan reaksi, perasaan, dan kepuasan dalam menjawab rangsangan dari luar. Yang ketiga
Ada penilaian atau valuing. Nah, yaitu nilai dan kepercayaan terhadap rangsangan seperti kesediaan menerima nilai, latar belakang, dan pengalaman untuk menerima nilai dan kesempatan terhadap nilai tersebut. Nah, yang keempat ada organisasi atau organization, ya di mana perkembangan dari nilai ke dalam suatu sistem organisasi seperti hubungan satu nilai dengan nilai lain, ya pemantapan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Nah, yang terakhir, yang kelima, ada karakteristik nilai atau internalisasi nilai, ya di mana ya keterpaduan semua sistem nilai pada seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Ya, jadi dalam kata lain, ya, berlangsungnya proses afektif adalah akibat perjalanan kognitif terlebih dahulu, seperti pernah yang diungkapkan bahwa semua sikap bersumber pada eksistensi afektif dalam dunia psikologi. Pengajaran adalah sangat urgen untuk dijadikan pola pengajaran yang lebih baik tentunya. Itulah yang dapat kami paparkan dan sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, materi ketiga yaitu ranah psikomotor akan dijelaskan oleh Saudari Mulyana. Psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan fisik. Klarifikasi tujuan domain psikomotor terbagi 5 kategori. Yang pertama, peniruan, kedua, manipulasi, ketiga, ketetapan, keempat, artikulasi, dan yang terakhir, pengalamiah. Domain psikomotorik dalam taksonomi instruksional pengajaran adalah lebih mengorientasikan pada proses tingkah laku ataupun pelaksanaan di mana sebagai fungsinya adalah untuk meneruskan nilai yang terdapat lewat kognitif dan internalisasikan lewat afektif sehingga mengkoordinasikan dan diaplikasikan dalam bentuk nyata oleh domain psikomotor ini. Sasaran kegiatan evaluasi hasil belajar adalah apakah peserta didik sudah dapat memahami semua bahan atau materi pelajaran yang telah diberikan pada mereka. Yang kedua, apakah peserta didik sudah dapat menghayatinya. Dan yang ketiga, apakah materi pembelajaran yang telah diberikan itu sudah dapat diamalkan secara konkret dalam praktek ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillah, perkenalkan nama saya Mulyana. Di sini saya akan membawakan materi mengenai ranah psikomotor. Menurut Sujana, hasil belajar psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Tingkatan keterampilan meliputi yang pertama, gerakan refleks, kedua, keterampilan pada gerakan-gerakan dasar, ketiga, kemampuan perseptual, keempat, kemampuan di bidang fisik, yang kelima, gerakan-gerakan skill, dan yang terakhir yaitu kemampuan yang berkenan dengan komunikasi. Ranah psikomotor menurut klarifikasi Simpson, tingkatan keterampilan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persepsi mencangkup kemampuan untuk menunjukkan perbedaan reaksi yang tepat pada dua rangsangan atau lebih. Yang kedua, kesiapan mencangkup kemampuan untuk menempatkan dirinya pada keadaan yang akan memulai suatu gerakan. Yang ketiga, gerakan bimbing mencangkup kemampuan untuk melakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Yang keempat, gerakan yang terbiasa mencangkup kemampuan untuk melakukan suatu gerakan. Yang kelima, gerakan kompleks mencangkup kemampuan untuk melaksanakan suatu perbuatan. Dan yang keenam, penyesuaian pola gerakan mencangkup kemampuan yang mengadakan perubahan atau penyesuaian diri. Dan yang terakhir, kreativitas mencangkup kemampuan untuk melahirkan pola gerak-gerak baru. Penilaian pada penelitian ini terdiri dari 3 aspek, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor, yang menggunakan model mind mapping dengan media jarum perjuangan. Kisi-kisi dari penilaian ketiga aspek yang ada pun aspek yang saya bawa itu ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini gerakan refleksnya yaitu keterampilan menggambar, keterampilan mewarnai, dan memunculkan ide kreatif. Itulah tadi materi kami mengenai aspek-aspek hasil belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.